Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke 2085. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsaru, telaga Kausar, nahrun, adalah satu sungai, fil jannati, di dalam surga, hafatahu, kedua sisinya, min zahabin, terbuat dari emas. Mudah-mudahan kita meminum daripada telaga Kausar. Wa majarahu, tempat mengalirnya, ala durri, terbuat dari intan, wal yakuti, dan terbuat dari batu mutiara yakut. Turbatuhu, wanginya. Jadi telaga Kausar ini memiliki aroma yang sangat harum. Atyabu, lebih baik atau lebih mantap, lebih top, minal miski, daripada wangi minyak misik. Wa ma'uhu, airnya, ahla, lebih manis, minal asali, daripada madu. Wa amyadu, dan lebih putih, minas salji, daripada putihnya salju. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Wa qala, Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hasan sahih. Al-Kautsar adalah merupakan satu telaga di dalam surga yang kedua sisinya terbuat dari emas, tempat mengalirnya terbuat dari intan dan batu yakut, dan aroma wanginya lebih wangi daripada aroma wangi misik, dan sedangkan airnya lebih manis daripada manisnya madu, dan warnanya lebih putih daripada putihnya salju. Mudah-mudahan kita meminum daripada telaga Kausar. Telaga inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kautsar, Al-Kautsar, di sini kalau kata ahli nahwu, Al-Kautsaru nahrun, merupakan makna mubalaghah. Maksudnya adalah untuk diminumkan kepada umatnya. Pertanyaannya, siapa yang akan minum dengan telaga Kausar ini? Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nanti di padang mahsyar di akhirat, aku akan naik di atas mimbarku, kemudian aku akan melihat ke arah bawah. Maka aku melihat gerombolan sangat besar, mereka meminum daripada telagaku, yakni telaga Kausar, berasal dari tanganku. Maka para sahabat berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku. Apakah mereka adalah termasuk dari kami? Maka baginda Nabi bersabda lagi, ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku. Tidak, kalian adalah bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Para sahabat bertanya lagi, apakah kami termasuk dalam golongan itu ya Rasulullah? Maka baginda Nabi bersabda lagi, la bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Siapa dia ya Rasulullah? Aminu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku. Itulah mereka yang akan kuberikan minuman dari telaga Kausar dari tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah beliau memperjuangkan agama di kota Taif.
perjuangannya Khadijah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam sejarah, di mana 2/3 kekayaan kota Mekah habis dari kekayaannya Khadijah diinfakkan untuk agama. Dikisahkan suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja menyampaikan ini agama dengan mendapati caci maki fitnah manusia yang disertai kejahilan. Pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan berdarah dari Taif, berdarah dari kafir Quraisy Mekah. Pada saat itu dihubungi dengan kejahilan. Maka baginda Nabi datang. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda jika seandainya engkau doa kepada mereka sekali saja, maka mereka pasti akan dijungkalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi sampaikan? Tidak. Syafaatan, ada satu syafaatku li ummati, untuk umatku yang akan kuberikan ketika di padang mahsyar nanti. Bayangkan 14 abad yang kemarin Nabi pikirkan kita untuk meminum telaga Kausar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ini sholat, tiada kemuliaannya kita ini sebenarnya. Baginda Nabi mempunyai kemuliaan, kita hanya dengan sholat 0,001% saja kita ini. Karena perjuangannya keringat yang disertai darah serta tetesan tangisan yang diangkat ketika tengah malam, yang dilakukan langkah kaki yang disertai darah ketika di Taif hingga agama ini tersebar. Dengan begitu enaknya kita Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa alasan kita punya harta tak mau korbankan untuk agama Allah? Orang-orang kaya bangun pondok pesantren, orang-orang yang mempunyai kemampuan bangun ini pesantren. Air mata tak cukup untuk mengembangkan ini agama, karena baginda Nabi telah meluaskan air matanya di kota Makkahul Mukarramah, telah menenggelamkan kota Madinah dengan lautan air mata. Kalau engkau menangis sedikit pun tak menandingi setetesan air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kausar adalah ketika engkau meminumnya, maka engkau tidak akan kehausan selama-lamanya. Seteguk air daripada telaga Kausar. Semoga kita termasuk dari bagian umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminu bi walam yarawni. Kita beriman kepada beliau dan kita tidak pernah melihat beliau. Semuanya bersedia insyaallah ya. Ini telaga Kausar yang sangat manis daripada manisnya madu, yang sangat putih daripada putihnya salju. Semoga kita mendapatkan keuntungan ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andi arwan, sekarang orang-orang memuliakan kamu bukan karena kamu itu mulia, bukan, tetapi karena engkau menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu menyebut satu kata demi kata demi kata demi kata, engkau orang-orang memanggil engkau seorang ustaz. Sekarang kita ini sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sedikit pun tak pernah terbayang sebelum takbir membayangkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan usaha kerja agama ini kita tingkatkan pengorbanan kita insyaallah hadirin ya. Ustaz mohon pencerahannya mengenai sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ladang pahala menikahi janda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di dalam kitab Bukhari nomor 5353. Kalau kita buka kitab Muslim nomor 2982. Orang yang berusaha menghidupi para janda, menghidupi bukan harus kawin ya, menghidupi, dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kalau orang berarti menghidupi ini menikah ya. Wah, itu tafsir sendiri. Menghidupi janda-janda.
Tapi Ustaz judulnya ladang pahala menikahi janda. Menghidupi. Jadi tidak dinikahi tapi dibiayai kehidupannya. Dan juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan solat di malam hari. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan solat di malam hari. Jadi orang yang mempunyai dua amalan, berusaha menghidupi para janda. Boleh menikahi Ustaz? Boleh, kan menghidupi juga itu Ustaz. Yang kedua, menghidupi orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, dia terhitung orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan solat di malam hari. Istri satu siap, istri dua siap, istri tiga siap, istri empat siap. Idul Adha satu kambing, kita perlu urunan. Kalau kambing satu perlu urunan, kerjasama. Tapi kalau nikah, ini harus pribadi. Itulah kita. Jadi di dalam ini hadisnya sangat jelas. Hanya kadang kita sebagai laki-laki yang tidak jelas. Jika Nabi SAW berpoligami, beliau bertanggung jawab penuh kepada istri-istri beliau. Di dalam Al-Quran juz 4 surat An-Nisa ayat ketiga. Dari ayat ini, hukum poligami, hukum asalnya adalah mubah. Akan tetapi ada kalanya berubah menjadi sunnah, berubah menjadi makruh, berubah menjadi haram. Ini kalau ditanya yang mendengar, pasti pilihnya sunnah. Hal ini jelas terkait dengan laki-laki yang bersangkutan. Laki-lakinya seperti apa? Contoh poligami yang sunnah, apakah itu? Ketika sang istri sering sakit-sakitan, mandul, sedangkan suami menginginkan keturunan dan mampu berbuat adil segi nafkah, memberikan rumah dan memberikan nafkah hubungan intim. Satu. Siap? Siap ini, siapnya isyarat. Yang kedua, poligami yang makruh. Contohnya ketika sang suami hanya berkeinginan bersenang-senang saja dan ragu akan berbuat keadilan kepada istri-istrinya. Makruh. Ada yang haram, ketika sang suami dirinya tak mampu menafkahi dan tidak mampu berlaku adil. Berani poligami, maka di sini hukumnya haram. Dari kitab Al-Fiqh Manhaj ala Mazhab Syafi'i juz 4 halaman 35. Bagaimana hukumnya menulis nama di kuburan? Bukan di kuburan ditulis, maksudnya ini hukum menulis nama pada batu nisan yang ada di kuburan pemakaman. Di dalam hal ini berdasarkan keterangan di dalam kitab Majmu juz 5 halaman 266 bahwa hukum memberikan tanda pada kuburan itu hukumnya sunnah. Tanda apakah itu? Batu. Batu ditaruh di kuburan jasad manusia, itu hukumnya sunnah. Untuk membedakan mana kuburan manusia, mana kuburannya hewan. Tandanya adalah batu dan ini disepakati hukumnya adalah sunnah. Untuk apa? Memudahkan orang untuk menziarahi kuburan tersebut. Tandanya adalah batu. Adapun memberikan nama pada batu nisan, dalam mazhab Syafi'i tanpa adanya khilaf hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Akan tetapi jika di dalamnya mengandung hajat. Karena apa? Jika hal ini dapat mempersulit untuk membedakan kuburan dari setiap fulan ke fulan yang lain, maka hukum kemakruhan menjadi hilang alias boleh. Dengan catatan syaratnya penulisannya bersifat simpel saja, tidak berlebih-lebihan, tidak ditaruh doktor, tidak ditaruh macam-macam, pangkatnya tidak perlu ditaruh, bersifat nama, tanggal lahir, tanggal wafatnya, selesai. Kalau berlebihan, itu sudah dimakruhkan. Inilah keterangan di dalam kitab Nihatuz Zain halaman 155. Kita semua akan mati hadirin. Amal agama ini tidak perlu lama. Amal agama ini sebentar aja. Kata Ki Uzairon,
guru kami, guru besar kami, amal agama itu tidak lama, sampai mati saja. Artinya kalau sebentar habis Isya mati, meninggal, maka amal agama hanya sampai sholat Isya saja. Tapi insya Allah tidak ada yang siap mati sebentar Isya.